Ada banyak pekerjaan paling berbahaya di dunia. Salah satunya adalah pekerjaan tambang bawah tanah atau disebut dengan miners. Dikatakan pekerjaan berbahaya ini karena terdapat dua macam risiko sekaligus, yakni keselamatan dan kesehatan. Meskipun dari luar para pekerja terlihat menikmati pekerjaan mereka, namun di sisi lain para pekerja tambang juga memiliki kekhawatiran terhadap risiko yang akan menimpa mereka. Tambang bawah tanah di dunia sangatlah banyak. Seperti tambang batu bara di Jerman, tambang batu bara itu memiliki kedalaman hingga 1200 meter. Pada tambang batu bara tersebut terdapat ratusan orang yang setiap hari turun ke bawah tambang untuk bekerja. Mereka mengekstraksi batu bara dari bawah tanah lalu dibawa ke permukaan untuk diolah. Setiap harinya para pekerja yang sudah ada di lokasi tambang akan berangkat bersama menuju lokasi tambang di bawah tanah. Selain menggunakan kendaraan, mereka juga dapat menggunakan lift dan turun ke bawah hingga kedalaman ratusan meter. Di dalam tambang bawah tanah memiliki banyak lapisan-lapisan dan bercabang-cabang. Semakin lama ditambang, jaraknya bisa mencapai 15 km. Bahkan tambang Freeport Indonesia, infrastruktur jalan yang ada dalam tambang bawah tanahnya mencapai 500 km jika ditotal. Setiap beberapa tahun sekali pada tambang bawah tanah akan dibangun terowongan lagi dengan rute yang baru. Hal ini bertujuan untuk memperluas wilayah tambang ketika cadangan deposit mineral yang ditambang akan habis. Oleh karena itu, untuk mengirim material dan para pekerja ke lokasi tambang membutuhkan waktu yang tidak sebentar agar sampai di tujuan. Di tambang Jerman, para pekerja menggunakan kereta yang dibuat khusus untuk mengangkut pekerja hingga material-material tambang. Setelah turun dari kereta, para pekerja akan menuju ke lokasi tempat penambangan dengan berjalan kaki atau berseluncur menggunakan conveyor belt. Bekerja di bawah tanah sangat berbeda dibanding pekerjaan normal di atas permukaan tanah. Sebelum melakukan pekerjaan, setiap 8 jam kondisi udara di dalam tambang bawah tanah akan dicek terlebih dahulu. Hal itu dilakukan karena terdapat banyak gas berbahaya seperti karbon monoksida hingga metana. Gas metana tidak beracun, tidak berwarna, dan tidak berbau, juga tidak mempunyai rasa. Metana terdapat di semua lapisan batu bara dan merupakan sumber dari suatu peledakan di dalam tambang. Gas metana dapat terbakar dan meledak ketika kadar di udara sekitar 5-15%. Apabila kandungan metana dalam udara mencapai 1%, maka seluruh hubungan listrik dan juga mesin harus dimatikan. Nah, risiko lain yang dihadapi oleh para pekerja adalah debu. Jika debu tersebut mengandung partikel silika di dalamnya, dalam jangka waktu lama, silika yang mengendap dalam paru-paru dapat menyebabkan silikosis, dan debu batu bara dan debu dari biji radioaktif juga merupakan jenis debu yang berbahaya. Oleh karena itu, selain dilengkapi dengan respirator atau masker aliran udara, juga dilakukan pengecekan ventilasi tambang sangatlah diperlukan. Selain untuk mengurangi debu, juga untuk melarutkan gas berbahaya hingga mengatur panas atau kelembaban. Biasanya di setiap sudut lubang terowongan ditaruh kipas angin raksasa untuk membuang udara kotor di dalam dan memasukkan udara bersih dari luar ke dalam terowongan. Para pekerja tambang juga dituntut untuk bekerja dalam lingkungan yang terbatas. Terbatasnya ruangan pastinya akan mempertinggi risiko yang dapat mengancam keselamatan. Selain itu, bekerja di perut bumi artinya bekerja tanpa cahaya matahari, sehingga tidak terdapat perbedaan antara siang dan malam hari. Terkadang penerangan hanya mengandalkan lampu kepala pada helm pekerja, dan jika padam maka hanya tertinggal gelap yang pekat. Karena itulah para pekerja tidak diperbolehkan bekerja sendirian. Salah satu alasannya untuk mengantisipasi situasi darurat semacam mati lampu saat bekerja di tambang. Terkadang mereka juga harus bekerja dalam kondisi yang sulit, seperti bekerja pada suhu dengan temperatur mencapai 50 derajat Celcius. Suhu di bawah tanah meningkat 22 sampai 30 derajat Celcius per 16 km kedalaman. Hal ini karena panasnya bumi dan faktor lain seperti mesin, proses mekanis,
dan lain-lain juga berpengaruh, dan teratur ini tidak boleh melebihi hingga 52 derajat Celcius karena akan berbahaya bagi kesehatan para pekerja. Para pekerja juga harus berhati-hati dalam bekerja karena selain suhu mereka juga menghadapi risiko lain seperti runtuhan batu. Salah satu mesin yang digunakan dalam melakukan penggalian tambang adalah mesin rod header. Mesin ini mampu menggali bebatuan hingga 330 meter per bulannya. Mesin rod header juga dapat dikendalikan dengan remote control serta memiliki scanner yang dapat mendeteksi lapisan batu bara dengan sangat akurat. Setelah dilakukan penggalian dengan rod header, maka akan dilakukan penguatan struktur dengan cara memberi robot atau baut-bautan. Baut-bautan termasuk dalam penyangga aktif karena mempunyai sifat memperkuat massa batuan secara langsung. Selain rod header, penggalian juga dapat dilakukan dengan coalazer. Mesin tambang batu bara ini panjangnya bisa mencapai 400 meter. Mesin tersebut digunakan untuk memotong atau menghancurkan lapisan batu bara dengan cara digergaji. Mesin ini memiliki power of support yang merupakan suatu bentuk penyangga atap yang dapat melindungi para pekerja. Ketika mesin sealer beroperasi, penyangga tersebut juga digunakan agar runtuhan bebatuan dari atas tidak bercampur dengan mineral batu bara yang diekstraksi. Nantinya batu bara yang telah ditambang akan dikumpulkan dan dikirim ke permukaan tanah menggunakan konveyor. Semua pergerakan konveyor dikontrol oleh operator yang ada di ruang kontrol. Terkadang material batu bara akan dimasukkan ke dalam bunker untuk dikumpulkan. Nantinya setelah terisi penuh, bunker kemudian akan membawa batu bara menuju ke atas permukaan melalui shaft. Selain melalui shaft, cara lain yakni melalui konveyor belt sepanjang ribuan meter menuju permukaan tanah.